Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Endang di Bandung, ya. Endang di Bandung yang bertanya, "Dok, saya punya wasir dalam derajat 4, ya. 3 minggu yang lalu saya dilakukan HALRAR, ya. Tetapi benjolannya masih ada, ya. Bahkan Endang ngirim foto ke saya, ya, seperti sebelum operasi. Ya, ini bagaimana penjelasannya? Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Endang di Bandung, saya ingatkan teman-teman yang bertanya pada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan yang mau diskusi langsung atau konsultasi langsung bersama saya, ikuti Insight with Dokter Paran setiap Rabu jam 10 pagi. Undangan ada di Instagram Tanya Dokter Paran 1-2 hari sebelumnya, ya. Kembali kepada Endang di Bandung yang mempunyai wasir dalam derajat 4 yang dilakukan HALRAR, operasi HALRAR, ya. Apa itu derajat 4 dan apa itu HALRAR, ya. Dan bagaimana yang seharusnya, ya. Begini. Wasir dalam derajat 4 adalah wasir dalam yang sudah melalui proses wasir dalam derajat 1, 2, 3, kemudian jadi derajat 4. Wasir dalam derajat 1, kalau BAB-nya berdarah, tidak ada benjolan yang keluar dari anus kita. Derajat 2, selain gejala derajat 1, berdarah, gatal, dan nyeri, kemudian muncul BAB, keluar benjolan yang sesudah BAB bisa masuk spontan. Derajat 3, kalau BAB keluar benjolan dan tidak secara spontan dia bisa masuk, harus menunggu lama atau harus dimanipulasi, dimasukkan benjolannya. Ya, derajat 4 tidak bisa masuk lagi, dia tetap di luar. Jelas, ya? Sudah melalui proses derajat 1, 2, 3, kemudian jadi 4. Ya, berbeda dengan wasir luar yang tiba-tiba nongol benjolan di luar yang tidak bisa dimasukkan, ya. Ini melalui fase derajat 1, 2, dan 3. Kemudian tidak bisa dimasukkan karena wasirnya sudah melorot semua, nggak bisa dimasukkan. Kemudian Endang dilakukan yang namanya HALRAR. Ya, HALRAR itu hemorrhoid artery ligation dengan rectoanal repair, yaitu dilakukan pengikatan cabang akhir dari saluran darah hemoroid, ya, superior namanya, ya just to know aja, ya, sekedar tahu. Jadi di dalam anus kita ini ada lipatan-lipatan yang namanya anal kolum dari Morgagni atau lipatan selaput lendir seperti pilar-pilar gitu. Jadi kalau ini anus kita ada pilar 6 sampai, dalam satu lingkaran anus itu 6 sampai 10. Nah, di dalam pilar-pilar itulah kemudian muncul cabang-cabang dari pembuluh darah arteri hemoroid superior atau rectalis superior, ya. Ya, arteri atau pembuluh darah nadi yang masuk ke pilar-pilar itu termasuk yang masuk ke dalam benjolan anal cushion atau anal bantalan anus itu diikat. Kemudian sesudah diikat dilakukan rectoanal repair, yaitu yang melorot, anal cushion yang melorot itu diikat, kemudian diikatkan di atas. Jadi diikat jelujur gitu, dijahit, kemudian diikatkan, ya. Nah, indikasinya HALRAR itu untuk derajat berapa sebetulnya, ya? HALRAR diindikasikan sebagai alternatif pertama untuk derajat 3, ya. Menurut guideline-nya Eropa, derajat 3 itu eksisi-hemoroidektomi atau operasi konvensional. Kalau ada kontraindikasi atau pasiennya tidak mau, maka alternatif pertamanya adalah HALRAR, hemorrhoid artery ligation dengan rectoanal repair, ya. Kalau dulu namanya Doppler guided hemorrhoid artery ligation, ya, sama aja itu, ya. Kemudian alternatif keduanya kalau tidak ada HALRAR yaitu stapler. Jelas, ya, itu untuk derajat 3. Nah, Endang itu derajat 4. Derajat 4 menurut guideline itu apa? Menurut guideline adalah eksisi hemoroidektomi atau operasi konvensional.
Kemudian alternatifnya kalau tidak operasi konvensional adalah stapler, bukan Halral. Jelas ya? Maka kalau derajat 4 dilakukan Halral, ya faktor luarnya yang sudah molor keluar nggak bisa diapa-apain, ya seperti di luar, hanya jahit di dalam saja, benjolannya tetap ada. Jelas ya? Nah, kalau derajat 3 dan derajat 4 sesudah tindakan utama atau alternatifnya itu pasien menolak atau ada kontraindikasi, derajat 3 dan derajat 4 kembali kepada mengikat lagi dengan cara diikat. Jelas ya? Saya menjelaskan ini berdasarkan guideline, bukan berdasarkan maunya dokternya. Itu semua sudah melalui proses penelitian dan harus dijelaskan kepada pasien. Untuk derajat 3, derajat 4 menurut guideline-nya Eropa harus operasi konvensional. Tetapi kalau tidak mau derajat 3, alternatifnya yang pertama adalah Halral, hemorrhoid artery ligation dengan rectoanal repair. Alternatif keduanya adalah stapler. Mengapa stapler untuk derajat 3 menjadi alternatif kedua? Karena komplikasinya lebih banyak daripada Halral, bahkan komplikasi yang serius. Bahkan stapler itu kalau di Eropa sudah dievaluasi 12 tahun sesudah dilakukan stapler. 48% pasien-pasiennya akan mulus-mulus terus ya, tenosmus. Karena stenosis atau penyempitan dalam berbagai derajat. Kalau seandainya stapler memotongnya di dekat dari linea dentata, itu pasiennya pasti akan mulus-mulus 48%. Maka itu sekarang jarang dikerjakan. Yang dikerjakan Halral. Untuk apa? Derajat 3 sebagai alternatif dari eksisi hemoroidektomi atau operasi konvensional. Kalau derajat 4 ya operasi konvensional yang utama, alternatifnya adalah stapler bukan Halral. Seharusnya kalau menurut guideline, tetapi saya tidak tahu prosesnya, diskusi pasien dengan dokternya bagaimana menjelaskannya. Nah, kalau derajat 3, derajat 4 yang tadi sudah saya sebutkan bahwa utamanya apa, alternatifnya apa, itu ada kontraindikasi atau pasiennya nggak mau operasi, kembali diikat. Ya, itu semua harus dijelaskan. Ya, ada penjelasan kepada pasien untung ruginya, kira-kira begitu. Dan menurut guideline-nya bagaimana, sehingga semuanya bisa diterima oleh pasien, ya sesuai dengan guideline, bukan sesuai dengan kemauan dokternya. Kira-kira itu saja yang saya bisa jelaskan. Endang di Bandung, semoga bisa mencerahkan ya. Kalau mau bertanya silahkan WA di nomor WA saya, ada di Instagram, tanya dokter Paran ya. Silahkan kalau mau bertanya lebih lanjut. Saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya pada saya, silahkan tulis di link ceritanya dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube channel dokter Paran. Dan yang mau diskusi atau konsultasi langsung, ikuti Insight with Dr. Paran setiap Rabu jam 10 pagi. Undangan ada di Instagram Tanya Dokter Paran 1-2 hari sebelumnya saya upload ya.